Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dalil kesunahan kunut subuh. Karena memang masih saja ada yang memperdebatkan tentang masalah orang yang melakukan kunut subuh. Padahal kalau kita mau fair, yang mau melakukan silakan, atau yang tidak mau melakukan silakan. Tetapi jangan juga yang tidak melakukan itu ngata-ngatain kepada yang melakukan. Atau ya sebaliknya. Padahal dalam istilah fikih yang penting dalam kita melakukan kunut subuh itu kita punya dasar dalil yang kuat. Dan kita punya argumentasi. Artinya kalau dalam kitab-kitab, nanti sebelum saya buka beberapa kitab tentang dalil-dalil kunut subuh, bahwa kalau kita lihat tentang masalah Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh, Imam Malik mensunnahkan kunut subuh, cuman berbeda prakteknya saja. Jadi sudah tidak perlu ada kita gembor-gembor atau kita melukai umat Islam yang kunut subuh. Nah, nanti dia bilang itu bid'ah. Ingat kalau bid'ah mah itu tidak ada dalam nabinya, tapi Nabi pernah melakukan. Ini saya akan buka kitab. Yang pertama saya kitab hadis dulu agar kita tidak keluar dari hadis. Ini ada namanya Jami'us Shahih Sunan Tirmizi pada jilid 2. Pada jilid 2 di sini saya akan bacakan tentang masalah dalil kunut subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'a fil kunuti fi sholatil fajri. Ini adalah dalil tentang kunut subuh pada sholat fajar, sholat subuh ya. Di sini dikatakan Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi sholati subhi wal maghrib. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata kunut pada sholat subuh dan maghrib. Kemudian wahtalafa ahlul ilmi fil kunuti fi sholatil fajri. Memang berselisih pendapat tentang masalah kunut subuh pada sholat subuh. Nah, di sini diantaranya yang mengatakan kunut subuh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, kemudian di sini ada perkataan Imam Sufyan Tsauri. Kata Imam Sufyan Tsauri, in qanata fil fajri fahasanun. Maka kalau seandainya kunut pada sholat subuh itu baik. Jadi seandainya kita kunut itu bagus. Wa ilam yaknut fahasanun. Enggak kunut juga bagus. Jadi sebenarnya Imam Sufyan Tsauri ini sudah bijak betul. Yang mau kunut silakan, yang mau kagak kunut silakan. Yang kunut bagus, yang kagak kunut bagus. Masa golongan sekarang yang kagak kunut itu tidak bagus. Ini kan fatal. Seorang Imam Sufyan Tsauri aja sudah seperti itu. Gitu. Nah, kemudian saya akan bacakan ini dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah Alal Azkarin Nawawiyah pada halaman 100. Di sini pada halaman 194 tentang masalah kunut subuh. Babul kunuti fis subhi. Mohon maaf, sebelumnya ini jilid 2 ya. Babul kunuti fis subhi. Ini masalah kunut subuh. I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Sesungguhnya kunut subuh itu sunnah. Kenapa? Karena ada hadis dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqad dunya. Di sini hadisnya karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut pada salat subuh hatta faraqad dunya, sampai dunia itu berpisah, artinya sampai Nabi wafat. Jadi dari sini ternyata tentang masalah kunut subuh itu sunnah menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik. Nah, tentang masalah hadis Nabi melarang kunut subuh pun ini doif. Dikatakan naha anil kunuti fi subhi fahadhi kulluha doifatun. Jadi Nabi melarang kunut subuh itu doif. Karena hadis-hadis tadi sudah menjadikan
dalam Sunan Tirmizi itu hadis sahih sekali. Jadi pertanyaan bagi kita, kalau memang kita itu orang yang berilmu, berarti kita bijak dong. Memandang orang yang kunut subuh dan orang yang tidak kunut subuh. Jangan sampai ada alasan di Mekah kagak kunut. Ya kamu sholatnya di Mekah saja lah. Gitu. Karena sekali lagi, 4 mazhab ini punya komentar tentang masalah kunut subuh. Jadi mau kunut subuh atau tidak kunut subuh, Fahasanun kata Imam Sufyan Tsauri. Bagus-bagus saja. Jadi tidak perlu zaman sekarang ngaji belum apa-apa sudah mengatakan bahwa kunut subuh itu hadisnya lemah dan sebagainya. Jangan itu, kalau bisa jangan. Bukan kalau bisa jangan. Mau ngerjain silakan, kagak ngerjain silakan. Itu orang yang bijak dan itu orang yang berilmu. Di sini saya katakan wa'lam annal kunuta masyru'un indana fi subuh. Ketahuilah bahwasanya kunut subuh itu disyariat menurut kami Imam Syafi'i pada salat subuh. Wa sunnatun muakkadatun. Kunut subuh itu sunnah muakkadah. Lau tarakahu lam tabetul salat tuh. Kalau ternyata dia meninggalkan kagak batal. Lakin yasudu lisahwi, akan tetapi dia hanya sunnah sujud sahwi. Wa amma ghairu subuh minas salatil khamsi. Adapun selain subuh pada salat yang 5 waktu fal yaknatu fiha, maka dikatakan ini apakah kunut, nanti ini persoalan lain ya. Ini yang disebut kunut nazilah. Masalah praktek sholat kunut subuh memang berbeda-beda. Ini di halaman 198. Ini perkataan daripada Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi dikatakan i'lam anna mahal kunuti indana pisui ba'da rabb imna ruqi firaqatisanniyah. Jadi kalau Imam Syafi'i mempraktekkan kunut subuh itu setelah bangun dari ruku. Tapi waqala Malik yaknutu qabla ruku. Sedangkan Imam Malik praktek kunut subuh itu yaitu sebelum ruku. Jadi cukup dengan 2 kitab ini saja. Insya Allah ini sebenarnya saya satu kitab lagi di Sunan Ibnu Majah tapi memang sama. Jadi dari 2 kitab ini cukup. Bahwa kalau hari ini ada orang yang kunut silakan baik. Kalau hari ini ada orang yang tidak kunut subuh itu pun baik. Jangan sampai ada golongan yang ternyata hafal hadisnya masih dikit. Ternyata dia mengatakan nggak boleh kunut, haram. Waduh, ini kita harus bijak menyikapi ini agar ketika umat Islam tetap hablum minallah wa hablum minannas wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Silakan kita berpegang teguh dalam tali agama Allah yakni Islam, jangan cerai-berai. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.